Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di bulan yang baru ya, kita kembali bersama-sama masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Tidak terasa waktu bergerak begitu cepat, saudara. Belum lama masuk tahun baru dan tahu-tahu sudah bulan yang ketiga. Dan kita bersyukur kalau Tuhan terus menuntun kita, katakan amin. Bahwa tahun ini adalah tahun apa saudara? 2025 adalah tahun penuaian ya. Janji Tuhan kita akan menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Kita akan menuai tuaian buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga berkata, orang yang siap menabur, maka dia pun juga akan menuai berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Nah, hari ini ada satu tema yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu hati seorang penuai. Ya, hati seorang penuai. Mari kita akan membaca dalam nats kita Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ke depan dan kita akan membaca sama-sama dengan suara yang terdengar, suara yang keras. Kita akan memulai 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Yesus berkeliling, dia mengajar, dia memberitakan Injil kerajaan sorga, dan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita melihat bagaimana hati Yesus sungguh-sungguh penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terlantar, saudara. Saudara, di tahun 2025 ini, keadaan tidak semakin baik. Karena Bapak Rohani kita Pak Niko juga berkata, kita hidup di akhir dari akhir zaman. Ya. Jadi akhir zaman ini kita ada di akhir atau di penghujung. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita di awan-awan. Katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi keadaan dunia tidak semakin baik. Namun kita bersyukur kalau hidup kita tidak dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Tapi hidup kita akan menerima hujan awal dan hujan akhir. Saya pernah sampaikan dalam khotbah saya yang lalu, hujan awal dan hujan akhir itu berbicara penyediaan Allah, berbicara berkat Allah. Saudara, bencana alam terjadi. Bahkan sesuatu yang mungkin dulu belum pernah, yang ekstrim karena perubahan iklim. Tiba-tiba kita mendengar ada banjir bandang di tempat yang tadinya mungkin gak pernah ngalami itu. Atau gempa, atau longsor, atau tsunami. Di belahan negara terjadi banyak hal yang mengagetkan, saudara. Situasi politik di Indonesia juga semakin tidak menentu. Sepertinya zaman sekarang kita itu nggak bisa percaya sama semua orang, ya. Orang memimpin negara ini, para pejabat, ternyata mereka banyak sekali yang tidak bisa dipercaya, saudara. Kita dikagetkan mendengar mega korupsi Pertamina.
Begitu saya dengar itu, saya dalam hati bilang gini, ya ilah, selama ini saya pakai Pertamax, ternyata saya bayar Pertamax tapi dapatnya Pertalite. Ya, masih bersyukur yang beri Pertalite gitu ya. Jadi nggak rugi. Saya bayarnya Pertamax tetapi dapatnya Pertalite dikasih warna, saudaraku. Kayak makanan anak-anak aja dikasih warna ya, saudaraku ya. Nggak apa-apa ya. Bahkan korupsi ini sampai menelan kerugian yang tidak sedikit. Anda bisa bayangkan enggak, 968,5 triliun. Nyampe enggak otak kita, saudara? Kalau dibeliin kerupuk atau mie ongklok, dapat berapa porsi, saudara? Ya, itu yang terjadi. Kita mau percaya kepada siapa? Kita mau berharap kepada siapa kalau bukan kepada Tuhan? Belum lama kita juga mendengar ada PT Sritex di Solo. Didirikan tahun 966 dan sempat menjadi pabrik tekstil yang berjaya pada zaman tahun 90-an karena memproduksi kain-kain seragam untuk aparat, untuk militer dan sebagainya, bahkan sampai ekspor. Tetapi tanggal 1 Maret kemarin adalah hari terakhir mereka beroperasi karena dinyatakan pailit dengan kerugian sepanjang tahun 2021 15,6 triliun. Saudara, keadaan di 2025 tidak semakin baik. Dengar baik-baik, situasi semakin tidak menentu. Namun Tuhan berjanji bagi kita umatnya, tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Kita yang percaya akan mengalami janji Tuhan ini. Karena orang yang benar itu bukan hidup karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengalami penuaian? Ya, apakah itu berkat jasmani, berkat rohani? Terlebih kita berdoa supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar, saudara. Diperlukan hati seorang penuai. Hati seorang penuai tentunya dia juga adalah penabur. Amin, saudaraku. Hati seorang penuai adalah hati yang siap untuk menerima janji Tuhan. Saudara, petani dia nggak akan nuai kalau dia nggak mempersiapkan segalanya dengan baik. Ya, kita adalah benih untuk tuaian itu. Hidup saudara dan saya. Dan saya berdoa supaya hari ini pengertian ini sungguh-sungguh boleh sampai dalam hati saudara dan kita boleh melakukannya. Ya, nah saudara, hati seorang penuai. Yang pertama, dia memahami panggilan Tuhan. Katakan sekali lagi sama-sama saya. Hati seorang penuai memahami panggilan Tuhan. Katakan sekali lagi, memahami. Katakan kanan kirimu biar apal, memahami panggilan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya, ketika Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, ini adalah satu ungkapan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu, saudaraku. Apakah engkau mengerti kalau tuaian begitu banyak dan sudah menguning, ladang siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit? Ada sesuatu yang tersirat dari perkataan Yesus ini, yaitu apa? Apakah engkau mengerti hal ini? Apakah engkau memahami hal ini? Apakah engkau mengerti panggilan yang aku berikan kepadamu? Bahwa engkau diselamatkan bukan untuk menerima keselamatan selesai, tetapi ada satu tugas, ada satu panggilan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kehendak Tuhan.
Saudara, Alkitab memberikan banyak kesaksian dan contoh. Kita patut bersyukur karena Alkitab kita itu jujur. Katakan jujur, saudara. Bukan cuma sing api-api yang diceritain, tapi ketika ada orang jatuh dalam dosa juga diceritakan. Ada orang gagal juga disampaikan, supaya boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Saudara, ketika Tuhan memanggil seorang yang bernama Gideon, Alkitab mencatat bahwa Gideon adalah seorang yang masih muda dan tidak berpengalaman. Bahkan dia merasa dirinya itu tidak layak untuk menerima panggilan Tuhan. Gideon seorang penakut, Gideon seorang pengecut, sehingga ia didapati Tuhan bersembunyi dari antara orang Filistin karena takut dijadikan seorang prajurit perang bangsa Filistin. Dan ketika Tuhan juga memanggil murid-murid, mereka dulunya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan, berkedudukan yang rendah. Ada dari mereka juga yang melakukan pekerjaan yaitu pemungut cukai, saudaraku. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan panggil kita dari berbagai latar belakang dengan satu tujuan, untuk kita mengerti panggilan Tuhan. Amin, saudaraku. Yohanes 4 ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kalau bukan kita siapa lagi? Tuhan sungguh-sungguh mengharapkan kita memahami panggilan Tuhan ini, saudara. Di tahun penuaian ini kita akan menuai janji Tuhan yang besar. Di tahun penuaian ini kita akan menerima tuaian berkat, agar hidup kita boleh menjadi berkat lebih lagi. Di tahun penuaian ini kita pun akan menuai jiwa-jiwa. Siapa yang rindu dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa? Lambaikan tangan, saudara. Ya, dari dulu saya gak pernah mau kalau diajak kerjasama memasarkan asuransi, saudara. Saya tidak mengecilkan usaha ini, tetapi bagi saya, kalau nanti saya kerja asuransi, setiap ketemu orang saya menawarkan asuransi. Bukankah seharusnya yang nomor satu dalam hidup kita, kita memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Tahukah Anda siapa penginjil tertua di dunia? Dia adalah Otis Clark. Dia hidup pada masa yaitu tahun 1903 sampai 2012 yang lalu. Dia seorang berkulit hitam yang masih tampak segar di usianya yang sudah lanjut, saudaraku. Dan tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Ia selalu berkata bahwa sumber kekuatan kita manusia hanya berasal dari Tuhan dan diterima lewat doa. Kisah hidupnya dimulai saat ia berumur 18 tahun. Ya, ia pindah ke LA, California karena melarikan diri dari kerusuhan antarras yang terjadi di Tulsa. Dan di LA ini kehidupan Clark sangat kacau. Ia mulai tenggelam dalam gemerlap dunia malam, saudara. Dari umur 18 tahun itu berlanjut sampai usia 25 tahun. Bahkan sampai ia harus masuk penjara karena kebiasaan mabuknya. Saudara, lihat bagaimana hidup yang terpuruk, hidup yang kacau, hidup yang rusak. Ya. Dan saya percaya di tempat ini kita gak ngalami seburuk yang dia alami, saudara. Tapi di penjara itu justru menjadi tempat yang terbaik bagi Clark. Karena di sana ia berjumpa dengan Tuhan Yesus.
sampai akhirnya dia dibaptis. Dan kemudian ia menjadi seorang penginjil seumur hidupnya. Bahkan sampai di usianya 103 tahun, kelak masih melakukan perjalanan misi ke Afrika. Ini adalah contoh orang yang memahami panggilan Tuhan. Memang tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tidak semua orang atau saudara di tempat ini yang dipanggil menjadi gembala, meninggalkan segala pekerjaan lalu full melayani Tuhan. Tetapi berbicara panggilan menjadi seorang penuai, itu adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya yang mengerti. Katakan amin. Katakan kanan kiri saudara, panggilan untuk menjadi penuai Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin saudaraku. Yang mengerti lambaikan tangan, yang nangkep tepuk tangan bagi Allah kita, ya. Next, dalam memahami panggilan Tuhan ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan sendirilah yang telah memanggil kita. Jadi bukan ketika Pak Gembala berkata ayo melayani, ayo beritakan Injil, itu bukan perintah dari saya. Tetapi apa yang Alkitab katakan. Pak, tapi kalau di gereja sana di sana kok nggak disuruh, nggak didorong-dorong untuk melayani. Tetapi di sini Anda didorong untuk melakukan firman, yaitu engkau hidup menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Yang kedua, hati penuai adalah pribadi yang menghidupi panggilan Tuhan. Setelah memahami, maka kita pun menghidupi. Seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus berkeliling dari ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Konsisten saudara. Ya, next. Konsisten hidup dalam panggilan Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus itu orang pinter. Dia murid dari Gamaliel. Dia menguasai budaya Yahudi. Dia menguasai segala hal. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Artinya bagi dia gak berarti lagi, gak berguna lagi. Saudara, bukankah ketika kita sudah mengenal Yesus, maka tidak ada hal lain yang lebih berharga selain pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Bukankah setelah saudara berjumpa dengan Yesus, yang utama bukan pekerjaan saudara lagi, yang nomor satu bukan harta atau uang lagi, bukan cita-cita manusia kita, tetapi yang terutama adalah pribadi Yesus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus saudaraku. Dia menganggap masa lalunya itu adalah sampah. Saudara, kalau orang masa lalunya kelam, bolehlah dia berkata masa laluku sampah. Tetapi Paulus mempunyai kualitas yang luar biasa dalam ukuran manusia. Tetapi dia berkata, masa laluku, aku menganggap semuanya itu adalah sampah. Bahkan dia yang pernah membuat Stefanus mati di rajam batu, ya, menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia pun rela untuk menghadapi aniaya, menghadapi ancaman. Ya, nanti Anda bisa baca dalam surat Rasul Paulus di Korintus, bagaimana dia berjuang dalam pelayanannya, bagaimana dia itu menghadapi tantangan
dianiaya, berkali-kali akan dibunuh. Tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya. Dia tetap menghidupi panggilan Tuhan itu dalam kehidupannya. Saudara, ini sangat kontras berbeda dengan model orang-orang Kristen zaman sekarang, saudaraku. Tanpa disadari, inginnya cuman zona nyaman, saudara. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung ya. Tapi kalau dengar firman, saya mau kasih tahu Anda harus tersinggung supaya kita menjadi lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Waktu Yesus buat mujizat dari berapa ekor ikan dan berapa roti? Hah? Lah kan tangan saya udah gini. Ini clue. Berapa roti? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus perintahkan murid-muridnya bagikan itu kepada orang yang duduk saat itu. Orang banyak itu duduk, terima roti, terima ikan. Murid-murid bagi-bagikan itu. Murid-murid lakukan tugasnya. Murid-murid kerja. Bukankah sekarang kita melihat bagaimana gereja berkembang, gereja bertumbuh, sampai sedang terjadi fenomena bukan menjangkau jiwa-jiwa, tetapi memindahkan jiwa-jiwa dari satu gereja ke gereja yang lain. Ada satu tempat ibadah di kota besar yang sudah berjalan sampai bisa dibuat tutup karena ada gereja baru yang mau masuk di situ. Bayangkan saudara, itu yang terjadi. Kalau memang benar motivasinya seperti itu, pertanyaan saya cuma gini, buka gereja tujuannya apa? Ya. Nah saudara, bukankah tanpa sadar jemaat itu dinina-bobokkan di kota besar? Tapi saya nggak terlalu tahu pasti kondisi di Wonosobo. Mereka datang kebaktian, minggu-minggu kebaktian, datang kebaktian, duduk, terima roti, terima ikan. Cuman rima tok. Minggu depan datang lagi. Apa saudara? Terima roti, terima ikan. Minggu depannya datang lagi. Apa saudara? Ayo dong bantu saya. Terima roti, terima ikan. Sama toh dengan yang 5.000 orang itu? Terima kasih gitu. Kalau rotinya cuil, kok cuil? Ya, kok tadi praise worship-nya ada yang kurang ya? Ada orang yang nggak kerja tapi pinter komentar. Kok kurang ini, kurang itu. Masih mending kalau dia pelayanan. Tapi kadang ada yang pinter menilai. Saudara, saya sangat menghargai tim praise worship dan tim musik. Menjelang hari Minggu, mereka itu oprek lagu loh saudara. Mereka itu gali intronya seperti apa, sampai interlude, sampai ending, diulang-ulang. Belajar, WL-nya juga, singernya juga. Sudah belajar bolak-balik, kadang-kadang masih kepleset. Bagi saya ya enggak apa-apalah. Namanya berproses kok. Kan enggak ada yang sempurna. Betul enggak saudaraku? Ya. Tetapi Anda harus ngerti, jemaat, Anda harus tahu, mereka itu mempersiapkan diri, mereka itu bayar harga. Jadi gak boleh dengan gampangnya bilang, musiknya kok rada kurang gini ya. Multimedia yang ditayangkan, lagu-lagu itu dipersiapkan dengan baik. Ya. Dan saya pesan dengan bagian multimedia, persiapkan yang terbaik untuk ibadah kita. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, saya katakan. Apalagi dulu backgroundnya saya pemusik. Saya tahu kalau ada kunci satu salah, saya langsung ngelirik saudara. Tapi sekarang saya gak terlalu ngelirik-ngelirik lah. Kalau saya ngelirik, mbok tambah salah nanti saudaraku. Jadi begitu salah, saya sekarang gak ngelirik. Tapi saya ngapa saudara? Nunduk. Jadi jemaat tahu, kalau Pak Gembala lagi puji-pujian nunduk, berarti ada yang salah di depan ini saudara. Tapi bukan itu.
Kesalahan-kesalahan kecil itu nggak mengurangi kok pelayanan kita itu berkenan sama Tuhan apa enggak. Ya, tapi intinya apa? Itulah persembahan yang kita berikan. Nah saudara, ayo jangan kita itu cuma jadi orang yang terima roti, terima ikan. Ayo bawa hidup kita saudaraku dalam panggilan Tuhan. Yang melayani itu bukan karena orang-orang yang banyak waktu. Saya tahu mereka ini juga orang-orang yang sibuk luar biasa. Ya, mempersiapkan diri. Tuhan panggil kita untuk melakukan kehendak Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan. Saudara, ada seorang lain bernama Barnabas. Saya mempelajari kehidupan Barnabas. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24 yang berkata demikian. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Artinya Barnabas ini adalah seorang penuai. Katakan amin saudaraku. Dia itu ngalami janji Tuhan. Saudara mau menuai? Menuai jiwa-jiwa, katakan amin. Menuai buah roh, katakan amin. Menuai hidup kekal, katakan amin. Dan di dunia ini kita pun akan menuai berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, Barnabas ini penuai. Ya, Barnabas itu dari kata bar, artinya anak. Ya, jadi anak. Kalau misalnya dikasih nama Bar Gilbert gitu, artinya barnya itu anak gitu kan. Bar ini anak. Nabas itu kata lain dari penghibur atau penolong. Kita ingat ada satu bahasa asli dari Roh Kudus yaitu parakletos. Nah, itu artinya adalah penghiburan. Nah, Barnabas ini adalah anak penghiburan ya. Nanti Anda baca di pasal yang keempat ayat 36 saudaraku. Barnabas ini adalah seorang yang baik ya, penuh Roh Kudus dan iman. Saudara lihat kualifikasi dari Barnabas ini, orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Karena dia baik, penuh Roh Kudus dan iman, maka sejumlah jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Dia adalah penuai yang efektif saudaraku. Barnabas adalah orang yang suka membangun hubungan. Parakletos tadi kan penghibur atau pendamping atau penolong. Jadi hidup Barnabas memang mempraktekkan bagaimana dia mendampingi jiwa-jiwa untuk mengenal pribadi Yesus. Mendampingi orang-orang untuk bertumbuh. Didampingi, dimuridkan. Barnabas adalah orang yang murah hati. Karena pada saat itu terjadi revival ketika dia melayani. Saudara, Barnabas ini adalah orang yang kaya. Ya, dia dari Pulau Siprus dan pada saat dia mengalami lawatan Tuhan itu dia sampai mengambil keputusan untuk menjual ladangnya. Saya percaya asetnya banyak, Saudara. Dia jual ladangnya. Jadi ini bukan hanya sekedar berkata Tuhan lawat hidupku, tetapi ada action yang dia lakukan dan dia membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-37. Kalau berbicara memberi, Alkitab berkata orang memberi itu jemaat, orang memberi itu menabur. Alkitab berkata apa? Orang yang menabur banyak akan menuai. Karena itu jangan protes kalau ada orang yang diberkati, ada orang yang terus dibawa Tuhan naik. Itu enggak ujuk-ujuk, itu enggak tiba-tiba, tapi pasti ada taburan yang ia berikan. Lalu dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai. Orang yang tidak menabur, 3 ya berarti ya.
Sekali lagi, menabur banyak akan menuai. Sama-sama yang kedua, menabur sedikit akan menuai. Yang ketiga, tidak menabur, tidak menuai. Coba ulangi lagi, bilang ke kanan kiri saudara. Nabur banyak, menuai banyak. Nabur sedikit. Kalau Anda nggak ngomong, tak suruh ngomong di depan lo nanti saudaraku ya. Tidak menabur, tidak menuai. Coba tanya lagi gini, kalau kamu pilih yang mana? Hah? Mau menuai? Coba saya mau lihat dari depan ini meskipun silau. Siapa yang percaya tahun ini tahun penuaian? Dan siapa yang rindu untuk bersama-sama menuai? Lambaikan tangan. Oh puji Tuhan. Jemaat di GBI House of Glory adalah jemaat yang rindu untuk menuai. Karena itu kita akan menabur yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara ambil setiap kesempatan itu. Ya. Saya dulu pernah mengajar salah satu anak rohani saya ini, Kofu Uwe ini. Dulu masih awal-awal tokonya perintisan saudara. Belum sebesar sekarang, belum punya usaha-usaha yang kedua dan ketiga. Mungkin orang berkata, wah maju ya, diberkati ya, nanti dulu. Anda tahu enggak dia pernah nabur apa? Waktu awal saya di Ruko, saya berdoa dan Tuhan katakan Tuhan bawa jemaat untuk menabur untuk kas pembangunan. Oke, nabur. Lalu Tuhan bilang sama saya gini, kamu sebagai gembala nomor 1 nabur. Memang jadi pemimpin itu gak gampang, repot saudara. Repot dalam tanda petik ya. Kalau mau ngajarin apa-apa itu harus nomor 1 dulu lakukan. Kalau gak melakukan itu namanya apa? Jarkoni. Namanya apa? Neto, no action, talk only. Sampai akhir Tuhan aku gak punya apa-apa. Punyanya cuma motor Cina. Udah motor Cina lagi saudaraku. Aduh. Udah motor Cina lagi gitu ya. Motor Cinanya juga yang levelnya gak terlalu bagus saat itu. Dikasih sama Pak Ruby almarhum. Lalu saya beri. Dari kunjungan pakai sepeda motor, akhirnya kunjungan pakai sepeda ontel. Ada yang baru tahu Pak Andi pernah kunjungan pakai sepeda ontel? Jadi sekarang kalau Tuhan titipkan, saya bisa pakai mobil, pelayanan pakai mobil. Saudara, itu bukan karena kekuatan saya. Tapi saya pun mau, andai kata pakai sepeda ontel pun mau. Ya, naik bis pun mau. Ya. Nah, waktu saya mencanangkan seperti itu, tiba-tiba ada seorang anak muda yang sekarang sudah menjadi tua, yaitu Kofu Uwe. Dulu masih muda. Yang percaya dulu masih muda katakan amin. Ya, sekarang juga masih ganteng ya saudaraku ya. Ya, kok mukanya merah? Nah, apa dong. Bapak itu harus sering memuji anaknya. Gembala Kul, Anda juga harus sering memuji anak-anak rohanimu. Amin. Dia datang, Pak, saya dituntun Tuhan untuk memberi. Ya saya pikir memberi ya udahlah, wong gembalanya ngasih contoh memberi kok. Tapi ini masalahnya beda Pak. Bedanya apa? Tuhan berkata saya disuruh mengenolkan tabungan saya. Betul? Bukan uang tokonya masuk semua membabi buta gitu, bukan. Tapi mungkin dia punya uang tabungan saat itu. Tuhan bilang nolkan tabunganmu. Siapa di sini yang punya tabungan angkat tangan jujur? Kalau nggak angkat tangan bahaya loh. Saya lihat berita kemarin ada orang nyimpan uang deposito 20 miliar hilang di bank. Coba siapa yang punya tabungan angkat tangan? Kok jadi pada nggak berani angkat tangan? Saya nggak minta tabungan saudara, tapi saya sedang berkata kepada saudara, bagaimana jika Anda yang terima message seperti itu? Bisa enggak? Dia lakukan pada saat itu. Lalu saya mengajar juga. Depan ini adalah ruang Maha Kudus kalau dalam tata bait suci Allah. Nah, kalau kamu nabur untuk keperluan ruang Maha Kudus, itu sesuatu yang dahsyat. Waktu itu gereja belum punya pemain musik yang lengkap. Dan dia berkata,
Pak Andi, beli alat musik lengkap Pak, saya yang bayar. Meskipun drumnya belum dipakai, drum yang dulu ya, bukan yang ini ya, nggak dipakai. Tapi dari itu sampai akhirnya kita punya alat musik yang lengkap, yang lebih baik, dan ada pemain-pemain musiknya. Renovasi. Jadi semua yang di sini ini ruang Maha Kudus. Saudara, cepat ambil bagian. Kalau ada kesempatan menabur. Tadi saya melihat ada pengumuman, ayo kita menabur untuk Videotron. Ini ada di ruang Maha Kudus. Tabur. Bukan buat saya loh. Anda juga yang akan menuai hasilnya. Tapi kita memberi dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Anak rohani saya yang lain di sini. Ada Kohar, ada Cilinda. Saudara, saya itu menggembalakan di Semarang sejak 2015. Dan sampai hari ini berarti memasuki tahun yang ke-10. Dan kalau saya hitung-hitung kalkulator ya Ci ya, itu saya membayar hotelnya itu sudah banyak sekali. Meskipun termasuk dapat harga khusus. Saudara, bersyukur di sini saya nggak suruh bayar. Tapi saya percaya Tuhan yang saya layani tidak pernah hutang. Tuhan yang bayar dan berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini kalau disuruh bayar, kita pakai bukan cuma ruangan ini loh. Ruangan sebelah, ruangan kantor. Lah lapangan ombo-ombo ini dipakai semua sama saudara. Kenapa sekarang parkirnya nggak pada di sini, di sana semua? Ya, nanti jiwa-jiwa makin banyak pakai belakang juga. Saya bingung ini kalau dihitung. Kira-kira coba yang tahu harga properti di Wonosobo. Nyewa ruko setahun berapa? Halo? Kasihan deh, pada nggak punya ruko ya, nggak tahu ya. Nyewa ruko setahun berapa di Wonosobo kira-kira? Hah? 5 juta? Yes, Anda berunding dulu lah, kalau udah tahu kasih tahu saya. Ini sejak 2004, berarti sudah memasuki tahun ke-21. Tapi saya nggak sungkan sama mereka kok, karena saya melihat bagaimana Tuhan pun membuat mereka menuai yang terbaik dari Tuhan. Ya, jadi jangan berkata, wah kok dia gini ya, kok dia gitu ya. Kemarin Tuhan kasih bonus tuh, menghilang dari Wonosobo sampai sebulan lebih. Ternyata lagi nengokin Osin. Ya, ya saya bilang enggak apa-apa, nikmati berkat Tuhan. Nikmati. Memang kalian orang diberkati Tuhan, enggak apa-apa. Habis antar anak kuliah S2 di Sydney. Saudara, itu enggak ujuk-ujuk loh. Tapi saya percaya karena ada yang ditabur. Karena itu saudara, seperti Barnabas murah hati, saya berdoa dan saya percaya jemaat di HOG juga adalah orang-orang yang murah hatinya. Amin saudara. Kemarin dalam presentasi di MDPJ Pusat, tim teologia menyampaikan tentang persepuluhan dan kesetiaan Allah. Apa hubungannya itu? Dikatakan bahwa pada zaman itu Tuhan mengajar orang mengembalikan persepuluhan itu karena mengingat kesetiaan Allah dalam kehidupan mereka. Persepuluhan itu bukan Taurat, karena Tuhan berikan sebelum lahirnya Taurat itu saudaraku. Persepuluhan itu berbicara orang yang menyadari bahwa Allah itu setia dalam kehidupannya, maka dia akan mengembalikan milik Tuhan ini. Dan dikatakan persepuluhan itu adalah pemberian minimal. Kemarin Pak Niko katakan gini, ada orang yang berkata di luar, nggak usah itu zaman dulu udah nggak berlaku lagi. Persepuluhan itu berbicara tentang orang yang menyadari kesetiaan Allah. Kita kan bisa melayani, kita bisa memuliakan Tuhan. Persepuluhan itu minimal. Kalau yang minimal aja kamu nggak kasih, gimana kita bisa berkata aku mempersembahkan seluruh hidupku, segala-galanya? Enggak. Sekali lagi ketika saya ingatkan dan ajarkan ini bagi saudara, bukan untuk kepentingan saya, tapi Maleakhi pasal yang ketiga berkata supaya ada persediaan makanan di
rumah perbendaharaan, artinya di gereja ini. Karena ketika umat Tuhan mengerti bahwa gereja ini mempunyai tugas yang besar dari Tuhan, kita pun perlu dana untuk melayani, untuk bergerak, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita bersatu hati, kita sepakat, saya percaya saudara, pekerjaan Tuhan akan semakin luar biasa. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita janji yuk, dalam hati kita komitmen yuk. Kalau nanti suatu saat nanti janji Tuhan digenapi, sudah sampai ribuan orang hadir di HOG ini, kita tidak boleh sombong ya. Amin. Amin. Kita nggak boleh merasa eksklusif ya. Kita nggak boleh bilang gini, gerejaku lebih dari gerejamu. Nggak boleh. Karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Barnabas adalah orang yang sabar. Sabar. Bilang sabar. Dan mengasihi orang yang menyulitkan. Jadi ceritanya waktu itu Saulus bertobat, dilawat Tuhan, dan dia dibaptis. Artinya dia berjumpa dengan Tuhan, dia dipenuhi Roh Kudus. Tetapi jemaat di sana itu masih takut karena masa lalu Saulus kan penganiaya jemaat. Jadi mereka itu masih ragu-ragu, ini benar bertobat enggak? Kalau enggak, bisa-bisa gue juga dirajam batu seperti Stefanus. Tapi akhirnya seorang Barnabas, dia mendengar hal itu dan dia berjumpa dengan Saulus, dibawa ketemu dengan rasul-rasul yang lain. Barnabas meyakinkan rasul yang lain bahwa ini Saulus ini sudah bertobat, sudah berubah, bukan seperti dulu lagi. Luar biasa. Dia berani ambil resiko, hatinya mengasihi jiwa-jiwa. Ya, dia sabar, mengasihi orang yang menyulitkan. Saudara, dalam kul kita mungkin ada orang-orang yang dalam tanda petik tidak mudah. Tapi saya selalu katakan, selama dia masih mau dimuridkan, tetap sabar. Tapi kalau sudah tidak mau, sudah bukan tugas dan tanggung jawab kita. Selama masih mau digembalakan, lakukan itu. Ya, sampai akhirnya Paulus, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Barnabas juga orang yang sabar terhadap orang-orang yang belum berubah. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39, ada satu cerita bagaimana Paulus dan Barnabas ini sempat berpisah gara-gara seorang yang bernama Yohanes atau yang disebut Markus. Tiba-tiba Markus ini meninggalkan pelayanan itu sehingga terjadi debat antara Paulus dan Barnabas. Paulus marah dan berkata, aku tidak mau lagi ajak Markus. Tapi Barnabas punya pendapat yang berbeda. Tidak apa-apalah, kasih kesempatan lah. Tidak bisa, dia nggak setia kok. Dia tiba-tiba pergi kok. Dia nggak komitmen dalam pelayanan. Akhirnya Paulus dan Barnabas juga berpisah. Tapi Barnabas tetap mengasihi Markus. Markus ini anak mami. Markus ini egois. Markus ini kekanak-kanaan. Karena itu saudara, kalau punya anak, kita sayang tapi bukan berarti memanjakan. Amin saudaraku. Kita tidak selamanya bisa ngopeni anak-anak kita. Tapi sejak kecil ajar mereka kenal Tuhannya. Sejak kecil ajar mereka mengandalkan Tuhan. Ya, belum lama anak saya yang besar ini ganti HP dan cerita, Pi mau ganti ini, ya udah, dia cari spek yang tinggi supaya bisa pakai lama. Tapi saya mendidik mereka. Selama ini kalau ganti nggak pernah minta uang papi maminya, saudara. Apapun andalkan Tuhan. Suatu saat kalau kita orang tua ndak ada, mereka tetap aman dalam anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Kita punya, tapi bukan berarti apa-apa diturutin. Apa-apa dimanjain, enggak boleh. Tetap salah bilang salah. Tetap salah harus ditegur.
Kalau orang tua mengasihi anak, maka anak yang salah itu harus dikasih tahu. Jangan dibiarin, saudaraku. Ya, nangis Pak, masih kecil, dibilangin nangis. Ya enggak apa-apa nangis. Nanti kan berhenti. Yang penting kita kasih tahu kalau dia salah. Dulu saya ketika didik mereka masih anak-anak. Setiap kali saya tegur, pas berantem misalnya, ayo berdiri. Lalu disabet sama papinya, maminya gak pernah nyabet. Papinya tukang didik, maminya yang ngelus, maminya Roh Kudus. Ya. Saya selalu bilang gini, kamu tahu gak kenapa papi marah? Kenapa papi tegur? Karena ini. Tahu? Tahu. Tapi waktu disabet, ya takut juga. Tapi outnya lebih sedikit tegar, jedek, diem gitu. Kalau pokoknya, wow. Ya enggak apa-apa lah. Tapi yang penting mereka ngerti didikan. Dan saya peluk, papi hukum kamu bukan benci loh, tapi papi sayang sama kamu. Oke, ngerti? Sampai sekarang mereka nggak luka tuh sama saya. Mereka tetap punya hubungan yang baik dengan papinya. Tahu kalau papi maminya sayang banget sama mereka. Ya. Lah si Markus ini nggak demikian. Markus ini anak yang dimanja. Sudah salah dibiarin, akhirnya dalam pelayanan seperti itu. Egois, kanak-kanak, tidak setia. Tapi yang luar biasa saudara, Barnabas sabar. Barnabas memuridkan Markus. Sampai akhirnya seiring waktu berjalan, Markus ini menjadi orang yang luar biasa. Dan selanjutnya sampai hubungan Paulus dan Barnabas juga dipulihkan. Bahkan kita melihat bagaimana Markus menulis Injil Markus. Dan ada kemungkinan dia pun juga menulis surat Petrus. Dia melayani sebagai rasul sampai diutus ke Afrika Utara. Dan mati syahid di sana. Bayangkan orang yang dulunya kabur dari pelayanan. Kabur dari panggilan Tuhan. Ketika ada orang yang sabar memuridkan dia, akhirnya dia sampai rela mati syahid bagi Tuhan. Anak muda yang pengecut, tidak punya kesetiaan, dimuridkan menjadi pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan yang ketiga, saudara. Jadi penuai sejati terlihat dari sikap dan responnya dalam menghadapi setiap tantangan, apakah ia konsisten atau lari dari panggilan Tuhan. Katakan kanan kiri saudara dulu, harus setia, jangan lari dari panggilan Tuhan. Setia. Dan yang terakhir, hati seorang penuai adalah melangkah dalam panggilan Tuhan dengan kuasa untuk menjadi saksi. Ya, ayat ini berkata Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Tuhan sudah kasih Roh Kudusnya bagi kita. Tuhan sudah berikan kuasa bagi kita. Bahkan Paulus pernah berkata bahwa di sini, waktu itu dia ada di Efesus. Di sini ada pekerjaan yang besar dan penting. Yang aku harus kerjakan, harus lakukan meskipun banyak penentang. Artinya meskipun banyak tantangan, banyak hambatan. Saudara, menghidupi panggilan Tuhan dan melangkah dalam panggilan sebagai penabur dan penuai itu tidak mudah. Kalau saudara memberitakan Injil juga bagi jiwa-jiwa itu selalu ada tantangan, saudara. Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Kapan terakhir saudara memberitakan Injil? 1 bulan yang lalu? Dua bulan yang lalu? Waduh, ini skornya merah nih. 3 bulan yang lalu? Waduh. Kalau Anda tanya kapan Pak Gembala memberitakan Injil, dalam minggu ini saya memberitakan Injil.
Kemarin ketika kami ada waktu sedikit untuk healing, untuk liburan, di sela-sela liburan saya ketemu jiwa-jiwa, saya doakan mereka dan saya tetap memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, penuaian itu bukan berbicara gereja kita penuh, tapi berbicara tentang sorga penuh. Katakan amin, saudaraku. Anda bisa bayangkan di setiap tempat, bagian komunitas yang ada pada hidup saudara, keluargamu, pekerjaanmu, lingkup pekerjaan kita, ya, komunitas saudara, teman dekat, sahabat, siapapun, ada orang-orang yang belum percaya. Jadi penuaian bukan hanya berbicara gereja penuh, tapi sorga penuh, saudaraku. Saya percaya orang yang masuk sorga dia pasti ke gereja. Katakan amin. Tapi orang yang ke gereja belum tentu masuk sorga. Karena ini tugas yang Tuhan berikan. Ayo kita responi sungguh-sungguh. Ada satu cerita dalam Alkitab tentang perempuan Samaria ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dengan cepat saya mau kasih gambaran. Ketika perempuan ini berbincang-bincang dengan Yesus dan dia mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan dia menangkap, dia mengerti ketika Yesus berkata, kalau engkau minum air yang kuberikan ini, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Saudara, Alkitab bilang gini, perempuan ini segera lari meninggalkan tempayannya dan pergi ke kotanya. Dan dia memberitakan kepada orang-orang di sana tentang Yesus. Alkitab memberikan bukti sampai terjadi lawatan Tuhan. Banyak orang-orang bertobat dan diselamatkan, saudaraku. Jadi berbicara tuaian, siapa tuaian itu? Next. Tuaian itu adalah orang-orang yang bermasalah. Jadi Anda jangan takut kalau ketemu orang yang sedang punya masalah yang belum selesai. Mungkin punya masalah besar atau dirinya sendiri sedang dalam masalah. Mereka adalah tuaian yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Ya. Karena itu mari kalau kita melayani, pelayanan kita bukan cuma di gereja ini, amin. Tapi berbicara pelayanan yang lebih dalam lagi adalah mencari orang-orang yang membutuhkan Yesus. Tuaian itu juga adalah orang-orang yang butuh kesembuhan, lelah dan terlantar, domba yang tidak bergembala. Saya percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong mereka. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong mereka. Ayo peka, saudara. Ayo kita buka mata, buka hati kita, minta belas kasihan Allah bekerja dalam hati kita. Dan berkata, Tuhan, aku memahami panggilan-Mu, aku mau menghidupi panggilan-Mu Tuhan, dengan hidup benar, menjadi saksi Tuhan, dan aku mau melangkah dalam kuasa yang Kau berikan. Jangan diam. Jangan sampai Anda ketemu dengan orang yang sedang dalam kondisi kacau, jauh dari Tuhan, belum kenal Yesus, belum punya juru selamat. Dan satu-satunya kesempatan yang Tuhan kasih buat saudara itu, engkau enggak gunakan. Padahal Tuhan sudah tahu, kalau ketemu jemaat HOG, karena dengar firman tentang menabur dan menuai, dengan firman untuk memberitakan Injil, dia pasti akan memberitakan Injil. Ternyata Anda gak beritakan Injil. Dan ternyata 2 hari kemudian orang ini mati dan belum bertobat. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan itu. Keluarga saudara, sahabat saudara, kalau engkau dalam lingkup pekerjaan, karyawan mungkin, orang yang ketemu dengan saudara, itu tugas kita, saudara. Ya. Dan tulisan yang di bawah, baca sama-sama 2, 3. Dan kita adalah pekerja untuk tuaian itu. Saudara, 2 ayat terakhir. Kita telah beroleh pemulihan, pengampunan, next, dan berkat cuma-cuma. Yesus berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma kepada orang lain. Siapa di sini yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus? Kalau ada yang belum angkat tangan, berarti dosamu belum diampuni. Nanti pulang ketemu saya, tak doain supaya engkau lahir baru ya. Siapa di sini yang sudah mengalami pemulihan demi pemulihan dari Tuhan Yesus? Puji Tuhan.
Siapa di tempat ini yang sampai hari ini berkata, aku hidup karena aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dengar saudara, engkau telah menerima itu dengan cuma-cuma. Bagikan itu kepada orang yang belum menerimanya dengan cuma-cuma. Supaya ketika kita diampuni, mereka diampuni. Ketika kita dipulihkan, mereka juga dipulihkan. Dan ketika kita diberkati Tuhan, mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Penuai yang sejati adalah mereka yang sama-sama 2-3 memahami, menghidupi, dan melangkah dalam panggilan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara.